Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas perkawinan beda agama antara Pusindok dan Dyah Kebi. Toleransi dalam kehidupan beragama sudah dipraktekkan secara baik pada zaman Kerajaan Medang atau Mataram. Perkawinan atau pernikahan beda agama bukan hal yang tabu pada zaman Kerajaan Medang atau Mataram, dan pernikahan berbeda agama dicontohkan secara langsung oleh para raja. Perkawinan beda agama dilakukan antara Rake Pikatan Dyah Saladu yang beragama Hindu Siwa dan Pramodawardhani yang beragama Buddha Mahayana. Perkawinan tersebut berhasil mempersatukan keturunan Sanjaya dan keturunan dinasti atau Wangsa Shailendra yang sebelumnya selalu bertikai memperebutkan kekuasaan di Jawa. Pernikahan beda agama kembali dilakukan oleh Pangeran Galuh, yakni Pusindok yang beragama Buddha Wuning atau Buddha yang memuja leluhurnya sendiri dengan istrinya, yakni Rakyan Parameswari Sriwardhani Dyah Kebi yang beragama Hindu Siwa atau Siwa Wuning. Dyah Kebi adalah putri Rake Layang Dyah Tulodong dengan Rake Sumba Dyah Wawa yang beragama Hindu Siwa atau Siwa Wuning. Siwa Wuning atau Siwa Kanung artinya agama Hindu Siwa yang memuja leluhurnya sendiri. Pusindok memperkuat eksistensi agama Hindu Siwa di Jawa dalam rangka melakukan perimbangan kekuatan dengan kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha Mahayana yang dipimpin oleh keturunan Bala Putra Dewa. Di Pulau Jawa, bumi Panangkaran adalah basis kekuatan Wangsa atau dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Bumi Panangkaran saat ini meliputi sebagian wilayah Jawa Tengah dan seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pusindok memperkuat posisinya di Jawa bagian timur karena Jawa Timur atau Jawa Pegon didominasi oleh keturunan Wangsa Candra yang beragama Buddha Wuning dan Hindu Siwa. Pada masa Pusindok, basis kekuatan penganut Hindu Siwa atau Siwa Wuning berada di Malang dan wilayah Tapal Kuda seperti Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan juga Madura. Jawa Timur adalah tulang punggung kekuatan Pusindok dalam menopang kekuasaannya. Hal ini menjelaskan kenapa Pusindok banyak mengeluarkan prasasti yang ditemukan
di berbagai wilayah di Jawa Timur, terutama di wilayah sekitar Malang. Karena Jawa Timur adalah kuncinya. Perbedaan berbagai agama berupaya diselaraskan atau diharmonikan oleh Pusindok guna menopang kekuasaannya. Meskipun ada perbedaan dalam agama atau keyakinan, namun tujuannya sama. Perbedaan agama dan keyakinan tidak perlu dipertentangkan, dan masing-masing penganut agama wajib mengedepankan toleransi antar umat beragama. Pusindok adalah seorang pangeran Galuh di Jawa Barat sekarang yang merupakan pengikut Buddha Wuning. Buddha Wuning adalah Buddha yang memuja dan menghormati leluhurnya sendiri. Buddha Wuning atau Buddha Kanung pertama kali diajarkan oleh pendeta Janabadra di Kerajaan Keling atau Huling pada masa pemerintahan Ratu Sima. Ratu Sima adalah leluhur Raja Sana di Keraton Galuh. Sementara Pusindok adalah pangeran dari Galuh, keturunan Raja Sana. Pada masa kekuasaan Pusindok diterbitkan kitab Sanghyang Kamahayanikan bagi pemeluk Buddha Tantrayana dan kitab Brahmanda Purana bagi pemeluk Hindu Siwa. Pusindok menganugerahkan Desa Wanjang sebagai sima perdikan kepada seorang pujangga bernama Sri Sambara Surya Warana yang telah berjasa menulis kitab Buddha Sanghyang Kamahayanikan. Pusindok mengeluarkan sejumlah prasasti yang menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama, sekaligus memperkuat Jawa Timur atau Jawa Pegon sebagai tulang punggung penopang kekuasaannya. Prasasti tersebut antara lain: 1. Prasasti Cunggrang. Prasasti Cunggrang ditemukan di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, di lereng timur laut Gunung Penanggungan atau Pawitra. Prasasti ini dikeluarkan Pusindok sebagai ucapan terima kasih kepada warga Dusun Cunggrang yang telah merawat pertapaan, prasada, dan pancuran air di Pawitra sebagai tempat suci untuk pemujaan Rakrian Bawa atau Rake Wawa yang merupakan ayahanda Permaisuri Dyah Kebi. Rake Wawa adalah seorang pengikut Hindu Siwa karena ia adalah anak dari Rake Landean. Sementara Rake Landean merupakan keturunan Rake Walahing Pukumbayani. Rake Walahing Pukumbayani adalah keturunan Resi Agastya Dyah Kumbayani. Maharsi
Agastya Dyah Kumbayani dipercaya sebagai titisan atau reinkarnasi Siwa. Prasasti ini dikeluarkan pada tanggal 18 September tahun 929 Masehi dan sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Pasuruan. 2. Prasasti Gulung-Gulung. Prasasti ini ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Prasasti ini dikeluarkan pada tanggal 20 April tahun 929 Masehi. Prasasti Gulung-Gulung berisi pemberian Sima Pertigan kepada Rakrian Hujung Pu Madura Loka. Desa Hemat dijadikan bangunan suci sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Maha Prasada. Sang Hyang Maha Prasada yang dimaksud adalah Resi Agastya Dyah Kumbayani. 3. Prasasti Jeru-Jeru. Prasasti ini ditemukan di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, yakni daerah Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Prasasti ini dikeluarkan pada tanggal 26 Mei tahun 930 Masehi. Isinya permohonan Rakrian Hujung kepada Pu Sindok agar menetapkan Desa Jeru-Jeru yang merupakan anak Desa Linggasutan yang masuk dalam wilayah Rakrian Hujung sendiri. Wilayah tersebut akan didirikan bangunan suci pemujaan leluhur Rakrian Hujung, yaitu Sangsala Dihimat. Sangsala Dihimat yang dimaksud adalah Resi Agastya Dyah Kumbayani. 4. Prasasti Muncang. Prasasti ini dikeluarkan pada tanggal 3 Maret tahun 944 Masehi. Isinya, Pu Sindok memerintahkan kepada Raken Ihalupu Sahasra dan Rake Kanuruhan Puda supaya sebidang tanah yang terletak di sebelah selatan pasar di Muncang yang termasuk wilayah Hujung dijadikan Sima Perdikan serta dilepaskan dari kekuasaan wilayah Hujung kepada Samgat Dang Acarya Hitam. Tanah tersebut bebas dari kewajiban membayar pajak sebab diharuskan memelihara suatu bangunan prasada kebaktian bernama Siddha Yuga. Bangunan suci ini menjadi tempat para pendeta melakukan persembahan kepada Batara Sang Hyang Swayambua di Walandit. Nama Walandit sekarang menjadi Blandit, sebuah dukuh di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Batara Sang Hyang Swayambu di Walandit adalah pemujaan kepada Yang di Gunung Bromo. Swayambu adalah nama lain dari Dewa Brahma. Batara Sang Hyang Swayambu yang dimaksud adalah Resi Agastya Dyah Kumbayani, yakni seorang Brahmana beraliran Hindu Siwa Mahadewa yang kemudian beralih agama menjadi Hindu Siwa Wuning atau Siwa Kanung. Resi Agastya adalah leluhur para pemeluk Hindu Siwa atau Siwa Wuning di Pulau Jawa. 5. Prasasti Turyan. Prasasti ini dikeluarkan pada tanggal 24 Juli tahun 929 Masehi.
prasasti ditemukan di Dukuh Watu Godek, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di Kelurahan Turen juga ditemukan peninggalan Aca Ganesa dan Linggayoni. Aca Ganesa sekarang berada di halaman kantor Kelurahan Turen, sedangkan Linggayoni berada di dekat Prasasti Torian. Pusindo adalah seorang maharaja yang lihai dalam berpolitik. Ia cerdik bermanuver dan mampu merebut kekuasaan di Kerajaan Medang atau Mataram. Ia mampu meredam persaingan antara keturunan dinasti atau Wangsa Syailendra dan keturunan Sanjaya dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Medang atau Mataram. Pusindo mendirikan dinasti atau Wangsa Isyana yang menegaskan bahwa ia bukanlah keturunan dinasti Syailendra maupun keturunan Sanjaya. Pusindo memegang kekuasaan di Kerajaan Medang atau Mataram antara tahun 929 hingga 947 Masehi. Meskipun dirinya seorang penganut Buddha Wuning atau Buddha Kanung atau Buddha yang memuja leluhurnya sendiri, namun tetap menaruh toleransi yang besar terhadap agama lain, khususnya agama Hindu Siwa dan Buddha Tantrayana. Nama Sindo kemudian dalam perkembangannya diserap menjadi kosakata dalam bahasa Jawa yang artinya alat untuk mengambil sesuatu. Menyindok pada awalnya bermakna mengambil sesuatu yang sulit atau mustahil, tetapi akhirnya mampu dilakukan. Pusindo wafat pada tahun 947 Masehi dan dicandikan di Isana Bajra atau Isana Bawana. Isana Bawana artinya bumi atau wilayah milik dinasti atau Wangsa Isyana. Isana Bawana atau Isana Bajra yang dimaksud adalah Candi Pundong yang sekarang berada di Dusun Watu Tangi, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Desa Pundong terletak tidak jauh dari Desa Watu Galuh yang merupakan pusat pemerintahan Pusindo. Nama Pundong berasal dari kata punden. Punden artinya leluhur yang dihormati atau dipuja. Pusindo adalah leluhur yang dihormati atau dipuja bagi orang-orang Jombang, Nganjuk, Madiun hingga Magetan. Candi Pundong tersusun dari batu bata merah. Sekarang kondisi candi sudah tidak utuh lagi dan hanya menyisakan kaki candi dengan ukuran 495 cm kali 495 cm. Pada bagian tengah candi terdapat sumur berbentuk persegi. Candi Pundong ditemukan pada pertengahan tahun 2007.
Sebelum ditemukan, Candi Pundong sebagian besar terpendam di dalam tanah. Saat ditemukan, atap candi sudah hilang dan bangunan candi rata dengan tanah. Candi berupa bangunan datar yang ada di permukaan tanah. Badan candi berada di dalam kedalaman 9 meter ke bawah dan terkubur di dalam tanah. Candi Pundong terletak di seberang Masjid Thorichotul Janah. Masjid yang terletak di Dusun Pundong RT 01 RW 10 Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dahulu adalah tempat pemujaan dan penghormatan kepada Pusindok. Setelah keruntuhan Majapahit, Candi Pundong sebagai tempat pendarmaan Pusindok dirusak dan dihancurkan. Hal ini terjadi pada zaman Wali Songo ketika gelombang Islamisasi menghantam Pulau Jawa pasca keruntuhan Majapahit. Pada zaman Wali Songo, candi ini dianggap bangunan musyrik atau tempat menyekutukan Allah. Setelah bangunan candi dirusak dan dihancurkan, maka di dalam komplek Candi Pedarmaan Pusindok didirikan Masjid Thorichotul Janah. Tujuannya supaya anak cucu atau keturunan orang Jawa sudah tidak lagi mengetahui di mana Pusindok, pendiri dinasti atau Wangsa Isyana, didarmakan atau dimakamkan. Candi Pundong adalah candi pedarmaan Pusindok. Pedarmaan artinya candi tempat penyimpanan abu layon atau abu kremasi dari raja yang didarmakan. Di dalam Candi Pundong ditemukan peripih pada kedalaman 2 meter dari lubang candi. Peripih yang ditemukan terbuat dari batu andesit yang berbentuk seperti kubus namun dengan tutup menyerupai limas. Peripih adalah inti dari Candi Pedarmaan, yakni tempat menyimpan abu layon atau abu kremasi atau abu jenazah dan benda-benda berharga milik seorang tokoh besar pada saat hidupnya. Sementara permaisuri Pusindok, yakni Dyah Kebi, yang sampai akhir hayatnya tetap beragama Hindu Siwa Wuning, ketika wafat, abu layonnya diletakkan di candi yang sekarang berada di Dusun Kwasen, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bangunan candi menghadap ke arah Gunung Penanggungan yang merupakan tempat pemujaan leluhur Dyah Kebi yang beragama Hindu Siwa. Demikianlah sejarah perkawinan beda agama antara Pusindok dan istri permaisuri Dyah Kebi. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.